Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilham Firmansyah, yang 1911-2023-16. Kali ini akan mempresentasikan tentang ekuitas. Yang pertama, agenda, yaitu karakteristik PT, transaksi ekuitas, dividen, hibah pemerintah, analisis ekuitas. Yang kedua adalah sasaran pembelajaran, bisa dibaca sendiri. Yang selanjutnya yaitu bentuk organisasi perusahaan. Tiga bentuk organisasi perusahaan bisnis ada: perseorangan, persekutuan, perusahaan. Karakteristik khusus: pengaruh dari undang-undang PT, penggunaan sistem saham, pengembangan variasi dari ownership interest, kepentingan kepemilikan. Yang selanjutnya karakteristik saham. 1. Hak pembagian proporsional atas laba kerugian dalam manajemen atas aset atau likuidasi atau penerbitan saham baru untuk kelas saham yang sama. Memiliki resiko kerugian terbesar, memperoleh keuntungan atas keberhasilan perusahaan, tidak ada jaminan memperoleh dividen dan aset atas pembubaran perusahaan. Selanjutnya komponen ekuitas. Pertama, modal disetor sama dengan saham plus saham preferred, agio saham, laba ditahan, saham agio, saham treasury, ditambah laba komprehensif lain OC, kepentingan non pengendalian. Selanjutnya prosedur penerbitan saham, yaitu 1. Tahap persiapan, tahap pengajuan dan penyataan pendaftaran, tahap penawaran, tahap pencatatan saham di bursa efek. Berikutnya nilai pasar saham. Nilai per saham tidak ada hubungannya dengan nilai wajar. Penerbitan saham dengan nilai per saham yang rendah membantu perusahaan menghindari kewajiban kontingensi ketika saham dijual di bawah par. Kedua, saham tanpa nilai par. Alasan penerbitan: menghindari kewajiban kontingensi, menghindari kebingungan di dalam pencatatan nilai par versus nilai pasar. Yang kedua, saham tanpa nilai par harus dicatat sebesar nilai saat diterbitkan tanpa agio saham. Selanjutnya, saham tanpa nilai par. Contoh, PT Merapi memiliki 1000 lembar saham biasa yang diotorisasi tanpa nilai par. Jika PT Merapi menerbitkan kelebihan kembali 200 saham dengan harga 500 per lembar saham, maka akan dicatat kas debit 100.000, saham biasa kredit 100.000. Selanjutnya, saham diterbitkan dengan sekuritas lain. 1. Saham yang diterbitkan dengan sekuritas lain harus dipisahkan komponen ekuitas dan komponen lainnya. Misal convertible bond, saham diterbitkan dengan opsi atau warrant. Metode untuk alokasi, metode proporsional, metode penambahan. Saham yang berikutnya, saham diterbitkan dengan sekuritas lain. Metode proporsional, contohnya ada PTDF menerbitkan 500 lembar saham biasa dengan nilai par Rp 100 dan nilai wajar Rp600, serta 200 lembar saham preferred dengan nilai par 200 dan nilai wajar 1000 yang dijual dengan lump sum 400.000. Saham biasa yang dapat dilihat contohnya. Yang berikutnya, saham diterbitkan dengan sekuritas lain. Contohnya, PTDF menerbitkan 500 lembar saham biasa dengan nilai par Rp 100 dan nilai wajar 100. Lembar saham preferred dengan nilai 200 dan nilai wajar 1000 yang dijual dengan lump sum 400.000. Kas di debit 400.000. Saham preferred, agio saham preferred, saham biasa, agio saham biasa, di kredit. Yang berikutnya, saham diterbitkan dengan sekuritas lain. Dapat dilihat contohnya. Selanjutnya, saham diterbitkan dengan transaksi non-kas. Perusahaan harus mencatat saham yang diterbitkan dengan non-kas pada nilai wajar atas barang atau jasa yang diterima. Jika nilai wajar atas barang dan jasa tidak dapat diukur dengan handal, gunakan nilai wajar saham yang diterbitkan. Saham diterbitkan dengan transaksi non-kas. Contoh, PT GHI menerbitkan saham biasa sebanyak 20.000 lembar dengan nilai par 500 untuk mendapatkan paten atas produk PT GHI. PT GHI tidak dapat menentukan nilai wajar paten, tetapi dapat menentukan nilai wajar saham sebesar Rp750. Paten Rp1.500.000, saham biasa Rp1.000.000, agio saham Rp500.000. Saham diterbitkan dengan transaksi non-kas. PT GHI menerbitkan saham biasa sebanyak 20.000 lembar dengan nilai par 500 untuk mendapatkan paten atau atas produk PT GHI. PT GHI tidak dapat menentukan nilai wajar paten sebesar Rp1.200.000. Paten. Selanjutnya, saham diterbitkan dengan transaksi non-kas. PT GHI menerbitkan saham biasa sebanyak 20.000 lembar dengan nilai par 500 untuk mendapatkan paten atas produk PT GHI. PT GHI tidak dapat menentukan nilai wajar saham dan paten, tetapi konsultan independen menentukan nilai wajar paten
sebesar 1.250.000 berdasarkan metode diskonto arus kas. Muatan 1.250.000 di debit saham biasa 1 juta, agio saham biasa 250.000 di kredit. Yang selanjutnya pembelian kembali saham. Alasan perusahaan membeli kembali saham beredarnya sendiri: meningkatkan earning per share dan return on equity, menyediakan saham untuk kontrak kompensasi pegawai atas atau untuk memenuhi kebutuhan merger potensial, menggagalkan usaha pengambilan atau untuk mengurangi jumlah pemegang saham, mempengaruhi harga pasar dengan meningkatkan permintaan harga stabil atau meningkat. Saham treasury, reakuisisi saham yang telah dibeli kemudian ditarik atau dijual kembali di masa depan. Jika saham tidak ditarik dari peredaran, maka disebut saham treasury. Saham treasury tidak digolongkan ke dalam aset dan mengurangi nilai aset bersih. Kepemilikan saham treasury tidak memberikan hak pemegang saham. Saham treasury PSAK 50 dan 55. Jika entitas memperoleh kembali instrumen ekuitasnya, maka instrumen tersebut saham treasury dikurangkan dari ekuitas. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari pembelian, penjualan, penerimaan atau pembatalan instrumen ekuitas entitas tersebut tidak diakui dalam laba rugi. Saham treasury tersebut dapat diperoleh dan dimiliki oleh entitas yang bersangkutan atau oleh anggota lain dan kelompok usaha yang dikonsolidasi. Imbalan yang dibayarkan atau diterima diakui secara langsung di ekuitas. Saham treasury PSAK. Nilai saham treasury yang dimiliki diungkapkan secara terpisah dalam laporan posisi keuangan atau catatan kas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 1. Revisi 209. Penyajian. Terima kasih. Sekian atas presentasi saya. Atas kesalahan atau apabila ada kesalahan atau tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saham treasury PSAK. Nilai saham treasury yang dimiliki pengungkapan secara terpisah dalam laporan posisi keuangan atau catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 1 revisi 2009. Penyajian laporan keuangan. Entitas mengungkapkan sesuai dengan PSAK 7 revisi 2010 pengungkapan pihak-pihak berelasi jika saham treasury diperoleh oleh pihak-pihak berelasi. Saham treasury contohnya PT JKL menerbitkan 20.000 lembar saham biasa dengan nilai par 200 pada harga 2.500 per share. Sebagai tambahan, perusahaan juga memiliki laba ditahan sebesar 20 juta. Berikutnya saham treasury contoh. Kemudian pada tanggal 2 Februari PT JKL melakukan reakuisisi saham sebanyak 50.000 lembar saham dengan harga 700. Saham treasury 3.500.000 kas. Kas di kredit 3.500.000. Berikutnya saham treasury contoh. Pada tanggal 2 Maret PT JKL menjual kembali saham treasury sebanyak 500 lembar dengan harga 1.000 kas. Kas di debit 500.000, saham treasury 350.000, agio saham treasury 150.000. Saham treasury contoh. Tanggal 2 April PT JKL menjual kembali saham treasury-nya sebanyak 500 lembar dengan harga 600. Kas di debit 300.000, agio saham treasury 50.000, saham treasury 350.000 di kredit. Perhitungan saham treasury. Tanggal 2 Mei PT JKL menjual kembali saham treasury-nya sebanyak 1.000 lembar dengan harga 550. Kas 550.000, agio saham treasury 100.000. Laba ditahan 50.000, saham treasury 700.000. Karakteristik saham preferensi dividen. Preferensi atas aset-aset likuidasi dapat dikonversi menjadi saham biasa, dapat melakukan call atas opsi dari perusahaan, tidak memiliki hak suara atau vote. Karakteristik saham preferen. Fitur umum saham preferen dividen. Preferensi atas aset-aset saat likuidasi, dapat dikonversi menjadi saham biasa, dapat melakukan call atas opsi dari perusahaan, tidak memiliki hak suara vote. Saham preferen contoh. PT Mano menerbitkan 50.000 lembar saham preferen dengan nilai par 300 dengan harga 1.000 per lembar. Saham Bishop mencatat penerbitan saham sebagai berikut. Kas 5 juta, saham preferen 1.500.000, agio saham preferen 3.500.000. Kebijakan dividen. Alasan distribusi dividen tidak dimaksimalkan berdasarkan jumlah laba ditahan yang tersedia. Melihara persetujuan dengan kreditur, memenuhi persyaratan regulasi negara, memengaruhi arus kas,
berjaga terhadap kemungkinan kerugian dan masalah likuiditas. Selanjutnya, kebijakan dividen, jenisnya dividen kas, dividen properti, dividen likuidasi, dividen saham. Semua dividen selain dividen saham mengurangi total ekuitas perusahaan. Ketika perusahaan mengumumkan dividen saham, perusahaan tidak membayarkan sejumlah aset atau mengakui kewajiban, tetapi hanya menerbitkan saham tambahan ke masing-masing pemegang saham. Contoh berikutnya, dividen kas. Dewan Direksi mengusulkan pengumuman dividen kas. Contohnya ada di sebelahnya. Selanjutnya, dividen kas. Contoh dapat dilihat di berikut. Dividen properti merupakan utang dividen dalam bentuk aset selain kas. Properti yang didistribusikan dinyatakan ulang ke dalam nilai wajar. Keuntungan dan kerugian atas selisih nilai properti diakui dalam laporan laba rugi. Dividen properti, contohnya di bawah ini dapat dilihat dengan seksama dan dipahami. Dividen likuidasi.